Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Materi yang akan kita bahas pada fungsi kuadrat yaitu yang pertama bentuk umum fungsi kuadrat, kemudian grafik fungsi kuadrat, yang mana dalam grafik fungsi kuadrat ini nanti kita akan ada menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak atau titik balik. Langsung saja pada materi yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat ya, itu adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Ini yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Jadi materi fungsi kuadrat ini adalah kelanjutan dari persamaan kuadrat yang sudah kita bahas sebelumnya. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat maksudnya adalah gambar atau sketsa di bidang kartesius yang dibentuk oleh suatu fungsi kuadrat dengan daerah asal X dan daerah hasil Y. Nah, ini ya, ada 4 istilah yang kita garis bawahi. Yang pertama bidang kartesius, kemudian fungsi kuadrat, X dan Y. Bidang kartesius ini itu bidang grafik atau bidang datar yang terdiri dari X dan Y nanti. Sebenarnya ini juga sudah kita pelajari di kelas 8. Untuk lebih jelas mengenai fungsi kuadrat, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Ini diberikan 2 contoh soal, di mana tugas utama atau perintah utama dari soal ini adalah kita menggambar grafik atau menggambar sketsa dari fungsi grafik yang diketahui dengan daerah asal atau X-nya ini yang disebutkan ya. Sengaja. Yang pertama dulu kita kerjakan soal yang pertama. Gambarlah grafik dari fx negatif x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 dengan daerah asal x itu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Sebenarnya secara umum untuk menggambarkan grafik ini kita mengganti nilai X menjadi min 4. Kemudian berapa hasilnya? Kemudian ganti lagi X-nya menjadi min 3. Nanti dapat berapa hasilnya? Ganti lagi jadi min 2 seterusnya hingga nanti ganti X-nya menjadi 2. Nanti berapa hasilnya gitu ya. Nih, 1. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih enaknya kita buat dalam bentuk tabel saja. Ini daerah asalnya atau X-nya yaitu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya. Kita ganti, misalnya ganti dulu X-nya menjadi min 4 yang pertama gini ya. Seperti ini. Maka min X pangkat 2 sama dengan min dalam kurung min 4 pangkat 2. Ganti X-nya jadi min 4. Ini ya. Dikurang 2X, dikurang 2 dikali min 4. Ya, ditambah 3. Maka daerah hasilnya atau Y-nya ini sama dengan min 5. Tuh dapat, ini kan min 4 pangkat 2 16, jadi min 16 ditambah 8 ditambah 3, dapatlah min 5. Sehingga titik X, Y, X-nya ini min 4, maka hasilnya min 5. Jadi min 4, min 5. Seperti ini. Selanjutnya kita ganti lagi X-nya menjadi min 3 ya. Ini kita ganti X-nya jadi min 3. Seperti ini. Jadi seperti ini dia. Min dalam kurung min 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 3 ditambah 3. Min 3 pangkat 2 itu 9, berarti ini min 9. Min 9 ini negatif ketemu negatif jadi positif. Min 9 ditambah 6 ditambah 3, maka hasilnya adalah 0. Sehingga X-nya min 3, Y-nya 0. Jadi X, Y sama dengan min 3,0. Nah, begitu seterusnya. Ini perhitungannya. Jika X-nya min 2 kita ganti seperti ini. Jika X-nya min 1 termasuk 0. Jika X-nya 0 kita ganti jadi 0. Maka min 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 tambah 3. Maka hasilnya 3. Sehingga X-nya 0, Y-nya 3. Jadinya 0,3. Sama seperti ini. Jika X-nya 1 kita ganti sini ya. Maka min 1 pangkat 2 min 1 dikurang 2. Ini 2 ya. Min 1 dikurang 2 min 3, min 3 tambah 3 0. Jadi X-nya 1, Y-nya 0. Jadi 1,0.
dan seterusnya jika X-nya 2. Setelah dapat ini titik yang kita inginkan, nah ini ya titik yang kita cari, kita gambar titik-titik ini ke dalam bidang kartesius. Bidang kartesiusnya seperti ini. Nah ini ya, seperti yang sudah kita pelajari kelas 8. Titik yang pertama dulu, min 4, min 5. X-nya min 4, ini ya. X itu ini yang garis mendatar, Y itu ini garis yang vertikal atau ke arah atas dan bawah. X-nya min 4. Yang ini ya, kita ngambil titik yang pertama dulu. X-nya min 4, Y-nya min 5. Y-nya ini garis Y min 5 sini. Nah, jadi titik pertemuannya makanya ada di, nah ini garisnya. Nah, jadi di sini titiknya. Nah ini ya, titik yang kedua itu min 3,0. X-nya min 3 sini, Y-nya 0. Nah, berarti tetap di sini. Titik yang selanjutnya itu X-nya min 2, Y-nya 3. Ini X-nya min 2, angka 3-nya di sini. Nah ini ya, berarti ke atas ini arahnya. Nah sementara 3 di sini. Nah berarti titiknya di sini dia, titik pertemuannya. Ya ini ya. Kemudian min 1,4, kemudian 0,3 di sini. Ya, kemudian 1,0, dan yang terakhir 2, min 5. X-nya 2, Y-nya min 5. Di sini berarti titik ketemunya. Ya. Setelah kita bentuk titik-titik ini, kita hubungkanlah titik ini dengan garis. Seperti ini. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan grafik. Grafik dari fungsi ini. Ternyata negatif X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 3 jika digambar dalam grafik nanti bentuknya seperti ini. Seperti gunung ya, atau bukit. Kemudian karena perintah soalnya kita disuruh menggambar, maka cukup sampai menggambar saja dulu. Dan soal yang kedua yaitu gambarlah grafik dari, nah sebenarnya ini sama soalnya, cuma beda tanda di sini. Walaupun beda tanda, bukan berarti gambarnya sama ya, justru gambarnya akan berbeda nanti. Kita lihat dulu. Soal nomor 2, gambarlah grafik dari fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 dengan daerah asal x-nya min 2, min 1, 0, 1 hingga 4. Dengan cara yang sama seperti nomor 1 tadi, kita buat tabel seperti ini. Daerah asal X-nya kita buat seperti ini. Kemudian ganti setiap X-nya menjadi angka sesuai daerah asal. Yang pertama ganti X-nya jadi min 2. Maka min 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 2. 2 kali X berarti 2 dikali min 2. Dikurang 3. Ternyata ini di sini 4. Ini jadi tambah 4 dikurang 3. 4 tambah 4 kurang 3. Ternyata hasilnya 5. Berarti titiknya min 2,5. X-nya min 2, Y-nya 5. Min 2,5. Kemudian ganti X-nya jadi min 1. Jadi seperti ini. Min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1. Baru dikurang 3. Gitu ya. Maka hasilnya 0. Sehingga min 1,0. Nah begitu pun seterusnya sama. Kita misalkan daerah asal X-nya sampai sini 4, maka ganti X yang ini menjadi 4. X pangkat 2 berarti 4 pangkat 2. Min 2X, min 2 kali 4 kurang 3. Hasilnya 5. Sehingga X, Y berarti 4,5 seperti ini. Setelah dapat seperti ini, nah sama seperti contoh soal nomor 1 tadi, kita gambarlah grafiknya ke bidang kartesius. Pertama dulu min 2,5, X-nya min 2. Ini ya, ingat X itu garis yang mendatar, Y itu garis yang berdiri atau vertikal. Sementara Y-nya ini min 5 sini ya. Nah, maka titiknya akan ketemu di sini dia nanti. Oh, berarti di sini ketemu titiknya. Dan ini X-nya min 1, Y-nya 0. 0 di sini, min 1 di sini. Oh, berarti di sini aja tetap. Dan yang ini X-nya 0, Y-nya min 3. X-nya di sini, Y-nya di sini. Oh, ketemunya di sini aja. Dan ini
X-nya 1 sini ya, Y-nya min 4. Nah, di sini berarti dia. Ya. Kemudian yang ini X-nya 2, Y-nya min 3. X-nya 2, ini 2-nya, min 3-nya di sini. Oh, berarti ke sini dia. Nah, ini min 3. Nah, di sini berarti ya. Sementara ini 3,0 dan ini X-nya 4, Y-nya 5. X-nya 4 di sini, Y-nya 5-nya di sini. Nah, ketemunya nanti titiknya ada di sini. Dan kita gambar. Ya, seperti ini. Ya. Nah, bisa dilihat walaupun dengan angka yang sama tadi ya, sama-sama 2x, sama-sama 3, tapi memiliki tanda hubung yang beda. Negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif. Dengan tanda yang berbeda, maka gambarnya akan jauh berbeda. Jadi seperti itu ya. Nah, ini soal nomor 1 tadi. Dengan A, nah ingat ya, di sini A, di sini B, di sini C. Ini yang kita bahas kemarin waktu membahas materi persamaan kuadrat mengenai A, B, C. A-nya yang soal nomor 1 itu negatif. Jika A-nya negatif, maka bentuk kurvanya atau grafiknya ini disebut kurva juga ya. Itu seperti ini, seperti sebuah bukit atau gunung. Maka jika A-nya positif seperti ini ya, A-nya sama dengan 1 positif, maka dapat dipastikan bentuk kurvanya itu seperti ini, seperti lembah atau mangkuk dia. Kalau A-nya negatif seperti mangkuk terbalik, kalau A-nya positif seperti mangkuk yang normal gitu ya. Lanjut. Dari dua grafik yang sudah kita dapat ini, kita akan menentukan dulu yang pertama titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu artinya garis ini ketemu dengan sumbu X di mana. Nah, untuk yang ini dulu ya. Ini garisnya ternyata ketemunya di sini dia. Nah, ini sumbu X. Nah, sumbu X itu ini ya yang mendatar. Ternyata grafik ini dia ketemunya di sini sama garis X sama di sini. Ada dua titik. Sehingga titik potongnya min 3,0 dan 1,0 ya. Sama seperti ini juga, titik potong dengan sumbu X maka ini min 1,0 dan 3,0 gitu ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Kita lihat yang mana sumbu Y yang bertabrakan dengan garis. Oh, ini ternyata. Nah, ini ya. Sama yang ini juga. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini 0,3. Sementara yang ini 0, min 3. Ingat ya, dalam penulisan bidang kartesius itu selalu diawali X dulu baru Y yang disebut ya. Jangan terbalik. Kemudian istilah selanjutnya sumbu simetri grafik. Nah, maksudnya sumbu simetri itu adalah garis lipat. Kira-kira kalau nggak tahu garis tengah, kira-kira garis tengahnya yang mana ini? Ini ya garis tengah ya. Ini sumbu simetrinya ya. Nah, maksudnya sumbu simetri ini kita bayangkan aja ini kita lipat seperti ini maka bentuknya akan sama. Sebenarnya sumbu simetri ini sudah dipelajari dari waktu tingkat sekolah dasar. Sama ini juga gini ya. Ya, kenapa enggak gini Pak? Nah, kan bisa juga. Ternyata kalau dilipat bentuknya beda kalau seperti itu. Ini kita hapus saja dulu. Nah, ya. Kita cek dulu. Nah, ya ini garisnya. Sumbu simetrinya itu di X sama dengan min 1. Artinya tengah-tengahnya ada di min 1. Sementara ini tengah-tengah grafiknya ada di angka 1. Ini ya. Sehingga X-nya sama dengan 1. Ini maksud dari sumbu simetrinya. Simetri lipatnya atau tengah-tengahnya yang sekiranya pas di puncak sini atau di paling bawah sini. Tuh ya, garis seperti ini kita lihat nanti garisnya ketemunya di angka berapa di X, itulah nanti sumbu simetrinya. X sama dengan 1 min 1 sini. Selanjutnya itu titik puncak atau titik balik. Kalau kurvanya seperti ini, seperti gunung, maka disebut dengan titik puncak. Kalau kurvanya seperti U, seperti ini, itu namanya titik balik. Titik puncak itu titik yang paling tinggi. Ya jelas, dilihat dari gambar aja kita sudah tahu ya. Ini yang paling tinggi titiknya.
dan yang ini disebut dengan titik balik atau titik yang paling rendah. Dilihat dari gambar juga kita bisa lihat bahwa ini titik yang paling rendah. Titik yang paling rendah itu ini, ingat yang dulu disebut itu X. Lihat di sini X-nya -1, Y-nya 4. Nah, ini ya. Sementara ini lihat X-nya 1, Y-nya -4. Nah, seperti ini. Ya, selesai materi kita pada video kali ini. Tadi kita bahas dengan menggambar grafik, kemudian titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak atau titik balik. Ada beberapa submateri yang sudah kita bahas. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silahkan diputar kembali atau diulang-ulang terus video ini hingga penjelasannya bisa dipahami. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.